Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rofita Septiana Devi. Di sini akan memaparkan tentang tingkat optimasi dan perangkat manajemen baru. Analisis optimasi dapat dengan baik dijelaskan dengan mempelajari proses maksimasi laba oleh perusahaan. Di dalam analisis optimasi terdapat 3 fungsi. Fungsi yang pertama, memecahkan persamaan kendala untuk satu variabel keputusan. Yang kedua, mensubstitusikan nilai variabel ke dalam fungsi tujuan yang akan dimaksimumkan atau diminimumkan oleh perusahaan. Dan yang ketiga, memperlakukan masalah tersebut seperti masalah tanpa kendala. Analisis optimasi adalah analisis yang digunakan untuk mempelajari proses perusahaan dalam menentukan tingkat output yang memaksimumkan laba. Dalam analisis optimasi ada 3 cara. Yang pertama, memaksimisasi laba dengan pendekatan penerimaan total dan biaya total. Yang kedua, optimasi dengan analisis marginal. Dan yang ketiga, optimasi dengan kalkulus diferensial. Optimasi ekonomi adalah kemungkinan penyelesaian terbaik dari masalah. Dalam optimasi ekonomi ada 4 pokok. Pokok yang pertama, maksimisasi nilai perusahaan. Yang kedua, metode penyajian hubungan ekonomi. Yang ketiga, hubungan nilai ekonomi, yaitu nilai total, nilai rata-rata, dan nilai marginal. Dan yang terakhir, diferensial sebagai alat pembuat keputusan. Nilai perusahaan terdapat pengambilan keputusan manajerial merupakan proses penentuan solusi terbaik dari berbagai alternatif solusi terbaik suatu masalah tertentu. Metode penyajian hubungan ekonomi dapat digambarkan dalam bentuk persamaan, tabel, ataupun grafik. Metode menggambarkan hubungan ekonomi ada 3 jenis, yaitu persamaan, tabel, dan juga grafik. Di dalam metode penggambaran hubungan ekonomi ada 2 macam, yaitu hubungan sederhana, hubungan rumit. Di dalam hubungan sederhana terdapat tabel dan juga grafik, sedangkan di hubungan rumit terdapat bentuk persamaan. Hubungan total, rata-rata, dan marginal. Hubungan antara biaya total, rata-rata, dan marginal adalah sama, baik untuk biaya, penerimaan, produksi, maupun laba. Hubungan marginal didefinisikan sebagai pembuahan variabel dependen dari suatu fungsi yang disebabkan oleh perubahan salah satu variabel independen sebesar 1 unit. Berbagai hubungan ada 3, yaitu hubungan nilai total dengan nilai rata-rata, hubungan nilai total dalam nilai marginal, dan yang terakhir, hubungan nilai rata-rata dengan nilai marginal. Grafik meliputi hubungan nilai total dengan nilai rata-rata. Di dalam hubungan nilai total dan rata-rata, pada setiap titik sepanjang kurva nilai total, nilai rata-rata yang cocok ditunjukkan oleh kemiringan garis lurus yang ditarik dari titik 0 menuju titik tertentu. Yang kedua, hubungan nilai total dengan nilai marginal. Jika garis lurus yang menyinggung kurva nilai total bersifat positif, maka nilai total meningkat. Jika garis lurus yang menyinggung kurva nilai total bersifat negatif, maka nilai total menurun. Jika garis lurus yang menyinggung kurva nilai total tidak positif dan tidak negatif, maka nilai total juga tidak mengalami penaikan dan penurunan. Optimisasi dengan kalkulus. Dalam ekonomi manajerial, tujuan pokok manajemen adalah memaksimumkan nilai perusahaan. Dalam pembuatan keputusan, hal-hal penting yang harus diperhatikan adalah faktor yang pertama,
pemilihan produk yang dirancang oleh perusahaan, yang kedua pengolahan produk, yang ketiga strategi periklanan, yang keempat kebijakan harga, yang kelima sifat persaingannya, dan yang keenam bentuk perekonomiannya. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.